Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi dengan saya Fatih Sidik dalam podcast Remaja Islami. Di podcast kali ini kami akan bahas tentang bahayanya judi online. Di podcast ini juga saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yang luar biasa. Saya Muhammad Jari Natala. Saya Rafael Rashid. Saya Rafif Naufal. Saya M. Dafar Rahman. Dan saya Fikri Firdaus. Mengapa topik ini itu penting untuk dibahas? Karena dampaknya bukan hanya pada individu, tapi juga pada keluarga, masyarakat, dan bahkan bisa berdampak pada keimanan kita. Jadi mari kita telusuri bersama. Semoga podcast ini memberikan pencerahan dan benteng bagi kita semua. Nah, pertama nih, apa sih judi online itu menurut kalian? Mungkin dari Dava? Secara umum ya, judi online adalah setiap permainan yang dimana seseorang bertaruh dengan harapan mendapatkan keuntungan besar serta resiko kerugian yang besar juga. Unsur-unsur utama adalah pertaruhan, spekulasi, dan ketidakpastian hasil. Kalau dari aku nih ya, dalam Islam itu judi dikenal dengan istilah maisir. Al-Quran ada dan hadis telah secara tegas mengharamkan segala bentuk maisir. Mengapa demikian? Karena judi mengandung unsur kezaliman, merusak akhlak, memicu permusuhan, dan melalaikan dari pengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kemajuan teknologi, judi tidak lagi terbatas pada tempat-tempat fisik. Ia merambat dunia maya, menyajikan kemudahan akses yang berbahaya dan menjangkau siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan saking mudahnya, banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan sudah termasuk kategori judi. Baik, terima kasih jawabannya dari Dava, Zaidan, dan Rafif. Sekarang kita masuk tentang bahayanya judi online nih. Nah, dari kalian nih, apa sih bahayanya judi online? Mungkin dari Dava. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maisir atau judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan maisir atau judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat ini dengan jelas mengharapkan judi dan menyebutkan sebagai perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim Yang dibacanya itu man laiba bin nadar syirfa'an nama sabagha yadahu fi lahmi khinzi wadami. Yang artinya bisa baca oleh Fikri. yang artinya barang siapa yang bermain dadu maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun hadis ini secara spesifik menyebut dadu, para ulama sepakat bahwa ini mencakup segala bentuk permainan yang mengandung unsur judi. Ini menunjukkan betapa seriusnya larang ini dalam Islam. Baik, terima kasih jawabannya. Lanjut mungkin tentang dampak negatifnya ya. Apa sih dampak negatif dari judi online itu pada individu kita sendiri? Mungkin bisa dijawab dari Rafa. Yang pertama itu ada kemiskinan, kebangkrutan. Banyak orang yang kehilangan harta, benda, pekerjaan, bahkan rumah tangga karena terjerat judi online. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, berharap bisa menutupi kekalahan sebelumnya, namun justru semakin terpuruk dan berujung pada lilitan utang.
Oke, kedua itu ada pada gangguan mental dan emosional. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres berat, depresi, kecemasan akut, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Para pecandu seringkali menyembunyikan kebiasaan mereka, hidup dalam kebohongan dan penyesalan yang mendalam. Mereka kehilangan kendali atas diri mereka. Yang ketiga, rusaknya akhlak dan moral. Judi online mendorong seseorang untuk berbohong kepada keluarga, mencuri harta orang lain, bahkan melakukan tindak kriminal lainnya demi mendapatkan uang untuk berjudi atau magar otak. Ini ada lingkaran setan yang merusak fondasi moral. Jawaban yang bagus. Kalau tadi nih ya, kan dampak negatifnya itu kan untuk kita sendiri. Nah, dampak negatif judi online pada keluarga dan masyarakat itu apa sih? Mungkin bisa dijawab dari Rafa dan Fikri. Judi online tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak kehancuran keharmonisan keluarga. Pertengkaran hebat, perceraian, dan penelantaran anak seringkali menjadi akibat tragis dan kecanduan judi salah satu anggota keluarga. Kepercayaan dalam rumah tangga akan hancur. Kalau dari aku, di tingkat masyarakat itu, judi online dapat meningkatkan angka kriminalitas secara signifikan. Selain itu, ia juga melemahkan ekonomi masyarakat karena uang yang harusnya berputar untuk ekonomi, untuk berdagang seperti itu, dia malah jatuh ke satu usaha, yaitu habis di meja judi virtual tanpa ada nilai tambah yang dihasilkan. Nah, benar. Jadi untuk para bandar judi online itu seringkali menggunakan berbagai cara untuk menarik korban. Mulai dari iklan yang masif di media sosial, tawaran bonus besar yang menguntungkan, hingga aplikasi yang sangat mudah diakses. Mereka memanfaatkan psikologi manusia yang cenderung ingin mendapatkan kekayaan instan tanpa harus kerja keras. Penting untuk kita bersama, sistem judi dirancang agar bandar selalu diuntungkan. Meskipun ada yang sesekali menang, itu hanya umpan agar korban semakin dalam terjerat. Jangan percaya pada janji manis kemenangan mudah. Jadi dari pembahasan kita tadi jelas sekali ya bahwa judi online itu adalah ancaman bagi kita semua. Sebagai umat muslim, kita memiliki tuntunan yang jelas dari Al-Quran dan hadis untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Mari sekarang kita semua renungkan pesan bijak ini bersama. Sungguhnya hidup ini adalah perjuangan, dan rezeki yang halal adalah buat dari ikhtiar yang sungguh-sungguh. Janganlah tergoda oleh jalan pintas yang merusak, karena keberkahan sejati hanya datang dari ketakwaan dan kerja keras. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita? Yang pertama ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan memperdalam ilmu agama, memperbanyak ibadah, dan selalu mengingat Allah, hati kita akan lebih kuat menghadapi godaan. Yang kedua, perbuat diri dengan ilmu. Pahami betul bahaya dan jebakan judi online agar tidak mudah terjerumus. Selanjutnya, jaga diri dan keluarga. Awasi penggunaan internet. Berikan edukasi tentang bahayanya judi online kepada keluarga, terutama anak-anak dan remaja sejak dini. Lalu manfaatkan waktu luang dengan produktif. Alihkan energi dan waktu yang mungkin terbuang untuk bermain judi online ke kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, berbisnis, atau bersosialisasi yang bermanfaat. Dan yang tidak kalah penting adalah jika ada yang terjerat, dampingi mereka, bantu dan dampingi mereka. Berikan dukungan moral dan bimbing untuk keluar dari kecanduan. Jangan biarkan mereka sendirian. Jika perlu, ajak mereka mencari orang yang seperti ustadz atau psikolog atau semacamnya untuk keluar dari lingkaran setan itu. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Judi adalah kebatilan yang pasti akan lenyap dan tidak akan membawa keberkahan sama sekali. Demikianlah pembahasan kita berenang tentang bahaya judi online dari sudut pandang agama Islam. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini menjadi pengingat dan benteng bagi kita semua dari godaan yang merusak. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang bertakwa, produktif, dan bermanfaat bagi sesama. Jauhi judi online, raih keberkahan dari rezeki yang halal, dan bangun masa depan yang lebih baik. Kami dari tim podcast Remaja Islami
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.